Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok saya beserta Latsar CPNS 2022 Kementerian Perhubungan akan memaparkan hasil diskusi kami tentang analisis isu kontemporer. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, perkenalkan kami grup 2, kelompok 3, angkatan 68 gelombang 8. Dengan anggota pertama, saya sendiri Rizky Dwi Hardoyo, kedua Ahmad Akbar Harmila, ketiga Canggih Alfa Nusantoro, keempat Idam Khalid, kelima Yeoyi Andara. Dari hasil diskusi kelompok kami, isu yang ditemukan di lingkungan sekitar ada 3. Pertama, meningkatnya polusi udara. Kedua, penggunaan gadget pada anak. Ketiga, perubahan iklim. Dari ketiga isu ini, kami melakukan brainstorming. Hasilnya, dari kasus pertama dikarenakan 1. Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi. 2. Tingginya tingkat emisi kendaraan. Kasus kedua dikarenakan 1. Kurangnya kontrol dari orang tua. 2. Pengaruh kebiasaan lingkungan. Kasus ketiga dikarenakan 1. Kurang bijak menggunakan listrik. 2. Penggunaan plastik secara berlebihan. 3. Eksploitasi sumber daya alam. Dari ketiga isu tadi, kami memilih teknik APKK, yaitu teknik yang membedah isu berdasarkan aspek aktual, problematik, kelayakan, kekhalayakan. Hasil isu pertama yang terpilih dengan poin aktual 5, problematik 5, kelayakan 5, kekhalayakan 4. Isu terpilih meningkatnya polusi udara. Permasalahan polusi udara menjadi masalah hampir di setiap negara. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi dan masih banyaknya kendaraan dengan tingkat emisi yang tinggi adalah beberapa penyebab pencemaran udara. Polusi udara luar ruangan yang memburuk dan keracunan timbal telah membuat kematian global akibat pencemaran lingkungan mencapai 9 juta per tahun sejak 2015. Menurut para ilmuwan yang menganalisis data 2019 dari Global Burden of Disease yang merupakan studi berkelanjutan oleh University of Washington yang menilai paparan polusi secara keseluruhan. Penjelasan isu terpilih. Dari aspek aktual, isu yang dipilih sedang terjadi di tengah masyarakat, namun banyak masyarakat yang abai terhadap isu tersebut. Dari aspek problematika, isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya. Dari aspek kelayakan, isu yang dipilih masuk akal, realistis, dan relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Dari aspek kekhalayakan, isu dipilih menyangkut hajat hidup orang banyak. Selanjutnya, mari kita analisis isu ini melalui metode SWOT. Dari sisi strength atau kekuatan, yang pertama, memperketat uji emisi kendaraan bermotor. Yang kedua, meningkatkan pajak kendaraan berdasarkan tingkat emisi dan konsumsi BBM. Dari sisi weakness atau kelemahan, yang pertama, rendahnya minat menggunakan transportasi umum. Yang kedua, pelanggaran terhadap standar emisi. Kemudian, dari sisi opportunities atau peluang. Yang pertama, mendirikan badan usaha yang bergerak di bidang transportasi umum. Yang kedua, meningkatkan kesadaran penggunaan transportasi publik dapat mengurangi polusi udara dan kepadatan lalu lintas. Yang terakhir, dari sisi threat atau tantangan, yang pertama, ketersediaan jumlah transportasi umum. Yang kedua, perbaikan fasilitas transportasi umum. Yang terakhir,
Peningkatan pelayanan transportasi umum. Berdasar isu meningkatnya polusi udara yang kami bahas, kami memiliki rekomendasi untuk penyelesaian masalahnya. Dari akar masalah tingginya penggunaan kendaraan pribadi, dapat diselesaikan dengan cara memperbaiki infrastruktur dan sistem jaringan kendaraan umum. Memperketat pengujian emisi dan kelayakan kendaraan bermotor dapat mengurangi kendaraan dengan tingkat emisi yang tinggi. Sedangkan kurangnya kesadaran masyarakat menggunakan transportasi umum dapat diselesaikan dengan cara memberikan sosialisasi tentang keuntungan atau kelebihan penggunaan transportasi umum. Kami juga mengambil suatu langkah kecil untuk mengingatkan orang di sekitar kami untuk mengurangi resiko peningkatan polusi, dengan cara membagikan poster tentang cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengurangi polusi. Demikian video dari kami, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.